Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembuatan video kali ini tuh membahas mengenai tugas dari etika profesi, mengenai resume yang saya buat dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai saja untuk penjelasan mengenai resumenya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Koko Erikson, NIM 2012-11034. Jadi ini adalah resume dari etika profesi yang sudah saya buat. Pertama-tama mengenai etika profesi itu merupakan sekumpulan aturan, prinsip, dan juga nilai moral yang mengatur perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Etika ini dirancang untuk menjaga kepercayaan publik, memelihara integrasi profesi, dan memastikan para profesional bertindak sesuai dengan standar moral yang diterima secara luas. Nah, untuk prinsip dasar etika profesi ini itu ada 5, yaitu mengenai integritas, tanggung jawab, keadilan, kerahasiaan, dan juga kompetensi. Lalu untuk manfaatnya sendiri itu etika profesi itu sudah mendapatkan kepercayaan publik, lalu keberlanjutan profesi yaitu dengan memastikan profesi tetap relevan dan juga dihormati. Lalu untuk penyelesaian konflik yaitu membantu menyelesaikan masalah dengan pedoman yang moral dan yang jelas. Lalu selanjutnya terdapat materi mengenai kode instalasi dalam industri, yaitu mencakup seperti standar teknis yang dirancang untuk memastikan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam sistem instalasi. Lalu pentingnya kode instalasi ini terdapat 3 poin, yaitu mengenai mencakup keselamatan, lalu efisiensi operasional, dan juga kepatuhan hukum. Lalu untuk selanjutnya itu terdapat kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering. Kontrak kerja itu merupakan dokumen hukum yang mendefinisikan hubungan antara konsultan hukum, konsultan engineering, dan juga pemilih proyek. Nah, dokumen ini itu penting untuk menjamin kelancaran proyek serta melindungi kepentingan semua pihak. Nah, untuk elemen penting kontraknya ini mencakup seperti tujuan dan ruang lingkup, jangka waktu, kompensasi, dan kerahasiaan, lalu penyelesaian sengketa. Lalu terdapat juga haki atau hak kekayaan intelektual dalam kontrak, yaitu seperti hak ini sering menjadi bagian kontrak untuk melindungi inovasi yang dihasilkan selama proyek berlangsung, seperti desain dan juga teknologi. Nah, untuk manfaat haki sendiri, itu terdapat keunggulan kompetitif, yaitu membedakan produk atau jasa dari pesaing, lalu pendapatan membuka peluang monetisasi melalui lisensi atau penjualan hak, dan juga investasi. Lalu di sini terdapat proses-proses pendaftaran haki, yaitu dari dokumentasi, pengajuan, pemeriksaan, dan juga sertifikasi. Untuk dampak pelanggarannya sendiri itu seperti kerugian finansial, yaitu kehilangan pendapatan, lalu kerugian reputasi juga, menurunnya kepercayaan pelanggan, dan juga sanksi hukum. Nah, selanjutnya terdapat mengenai hubungan beban kerja dengan kinerja profesi kesehatan. Nah, di sini saya mengambil poin pentingnya seperti tantangan dalam etika profesi yaitu seperti tekanan ekonomi, yaitu godaan untuk mengesampingkan etika demi keuntungan. Lalu selanjutnya terdapat perubahan teknologi yaitu dengan adaptasi standar etika pada teknologi modern. Lalu konflik kepentingan seperti kepentingan pribadi versus tanggung jawab profesional. Untuk kesimpulannya sendiri, mengenai etika profesi itu membangun kepercayaan dan juga menjaga kredibilitas, lalu kepatuhan terhadap kode instalasi dan haki adalah kunci keberhasilan industri. Manajemen yang baik terhadap beban kerja meningkatkan kinerja profesional, lalu pendidikan berkelanjutan dan regulasi yang ketat adalah solusi untuk menghadapi tantangan dalam etika. Mungkin sekian penjelasan mengenai video kali ini tentang etika profesi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.